Impact Kids. Halo adik-adik, jumpa lagi di dalam acara Impact Kids pada hari ini bersama dengan Kak Opin. Gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, baik, dan bersemangat. Kita semua habis libur panjang ya, dan pasti ini hari-hari yang masih menyenangkan ya, waktu kita kembali ke sekolah, ketemu lagi sama teman-teman, guru-guru. Nah, tapi setelah nanti hari-hari sekolah itu menjadi rutinitas lagi buat kita, pasti kita membutuhkan hari istirahat. Ya, atau hari perhentian. Di dalam Alkitab juga ada loh hari istirahat dan disebut hari Sabat. Bagi kebanyakan orang, hari Sabat jatuh di hari Minggu. Tapi kalau kita pergi ke gereja, kita melihat para pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan orang-orang yang melayani di gereja, justru di hari Minggu itu mungkin adalah hari yang paling melelahkan bagi mereka. Jadi, mungkin saja nih orang-orang di luar sana, orang-orang Kristen, mempunyai hari istirahat atau hari Sabat yang berbeda dari kita. Maka dari itu yuk kita lihat nasihat firman Tuhan di Roma 14 ayat 10. Roma 14 ayat 10 berkata, "Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah." Dan kita akan masuk ke cerita hari ini. Judul cerita hari ini adalah tentang karangan bunga Kristen. Di suatu hari Minggu sore, saat Desi sedang menolong ibunya membuat rangkaian bunga yang indah, mereka mendengar suara ribut dari mesin roti tetangga mereka. Jadi, ada tetangga baru yang tinggal di dekat rumah Desi, dan mereka juga orang Kristen, sama seperti keluarga Desi, dan mereka adalah pembuat roti. Lalu mendengar itu, Desi bertanya kepada ibunya, "Bu, kenapa ya tetangga kita itu masih bekerja di hari Minggu? Bukankah kita harus menguduskan hari Sabat? Mereka bisa saja menyelesaikan pekerjaannya di hari Sabtu, dan pada hari Minggu mereka tidak perlu melakukan apapun," kata Desi kepada ibunya. Sepertinya keluarga penjual roti itu bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh deh, Bu. Mari kita pikirkan kembali bersama-sama, Desi. Sebetulnya apa sih yang membuat seseorang itu disebut Kristen? Lalu Desi berpikir dan segera menjawab ibunya. Orang Kristen adalah orang-orang yang mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Ya, betul, kata ibunya. Saat bertemu di gereja, ibu pernah berbincang-bincang dengan mereka. Dan mereka menceritakan kepada ibu bagaimana perjalanan mereka bisa sampai percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Dia. Begitu ya, Bu. Berarti mungkin pekerjaan atau hal-hal yang dilakukan setiap keluarga di hari Minggu ataupun di hari-hari lainnya bisa berbeda-beda ya, Bu. Dan itu pasti hal yang mereka anggap baik untuk dilakukan. Ya, Desi, mari kita lihat rangkaian bunga ini. Di sini ada berbagai macam bunga. Ada yang berwarna pink, warnanya sangat lembut. Juga mungkin ada warna kuning
yang terang bercahaya. Juga ada bunga mawar yang di batangnya mungkin dipenuhi duri. Tapi bukan berarti kita akan menyingkirkannya, kan? Bunga mawar ini adalah salah satu bunga yang ibu paling suka karena dia sangat cantik dan juga baunya harum. Dan karangan bunga ini adalah bisa diandaikan seperti sekelompok orang Kristen. Mungkin kita tidak selalu setuju satu sama lain, tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang mengakui Yesus adalah juru selamat, mereka disebut orang Kristen. Lalu Desi mengangguk. Dan juga Alkitab sebetulnya tidak menyebutkan secara rinci mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Betul, Desi. Jika Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik tentang suatu hal, itu artinya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri setiap orang secara unik untuk menolong kita mengambil keputusan hal apa yang baik untuk dilakukan. Dan yang jelas, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak perlu menghakimi orang-orang yang melakukan hal yang berbeda dengan kita. Tugas kita adalah mengasihi mereka, dan penghakiman adalah bagiannya Tuhan. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu mengenal ada orang-orang di sekitar kamu, orang-orang Kristen yang melakukan hal yang berbeda dengan kamu? Apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka melakukan hal yang salah dan kamu melakukan hal yang benar? Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, Alkitab memang tidak mengatakan secara rinci tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memimpin diri kita masing-masing secara unik untuk memutuskan hal apa yang baik untuk kita lakukan. Kamu juga bisa mendiskusikan hal ini bersama orang tua dan guru-guru di sekolah minggu ya. Yang terpenting, tugas kita adalah tetap saling mengasihi dan tidak menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat indah pada hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan menuntun setiap orang, mungkin berbeda-beda, melakukan hal yang berbeda-beda dan unik bagi setiap kami. Kiranya ya Tuhan, kami dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, walaupun mungkin mereka melakukan hal yang berbeda dengan kami, dan mungkin terkadang kami menganggap itu salah. Tapi Tuhan tolong kami supaya boleh tetap saling mengasihi, saling mendoakan, dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap orang Kristen yang mendengarkan, yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya kami boleh mengingat dan merenungkannya dalam kehidupan kami, juga kami mampu menerapkannya. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon Tuhan memimpin aktivitas kami hari ini. Mungkin kami ada banyak kesibukan kembali di sekolah. Kiranya Tuhan tolong berikan kami kerajinan, ketekunan dalam belajar, dan semuanya ini kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, renungan kita hari ini sudah selesai. Tetaplah setia membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Jangan bolong-bolong ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di Renungan Impact Kids berikutnya.
Impact Kids.